Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan mempertemukan kita kembali untuk menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tetap memelihara dan melawat kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus sampai pada saat ini Tuhan boleh menolong kami melalui tuntunan Roh-Mu untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah hati kami dipersiapkan Tuhan agar firman-Mu yang ditabur di tanah yang subur. Dan ketika firman-Mu ditabur di tanah yang subur akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kembali pada saat ini dari Matius pasal 15 ayat 8 sampai 20. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 20. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, perbuatan jahat itulah yang najis. Perbuatan jahat itulah yang najis. Kalau kita membaca perikop pasal 15 ini dan sepenggalan firman yang kita baca dan renungkan untuk hari ini adalah cerita bagaimana beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus karena mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tidak membasuh tangan. Mereka katakan kalau murid-murid Yesus sudah najis dan melanggar hukum Allah. Tetapi ketika Yesus mendengarkan komentar argumen dari orang Farisi dan ahli Taurat atas apa yang mereka lihat diperbuat oleh murid-muridnya, Yesus marah.
Apa yang dikatakan Yesus yang ayat 8 kita baca tadi? Bibirnya memuliakan aku, tetapi hatinya jauh. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi yang diajarkan adalah ajaran manusia. Itu adalah perkataan yang benar-benar menyindir ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada pada saat itu. Mereka memuliakan Allah, tetapi hatinya tidak tertuju, tidak berada kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari, tidak mereka ajarkan. Yang diajarkan mereka adalah ajaran-ajaran manusia, yaitu tradisi, kebiasaan, atau yang kita sebut sebagai adat istiadat. Adat istiadatlah yang mengatakan bahwa setiap orang yang makan tidak membasuh tangan adalah najis. Tetapi itulah yang mereka sampaikan, itulah yang mereka ajarkan sebagai sebuah kebenaran menurut ajaran mereka. Sehingga Tuhan Yesus marah pada saat itu. Mereka memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Sehingga Yesus katakan dengan tegas, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidaklah najis, tetapi apa yang keluar dari mulut itu adalah najis. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus juga dengan sangat tegas berani mengatakan kalau orang Farisi dan ahli Taurat sama seperti orang buta menuntun orang buta. Bagaimana Bapak Ibu orang yang buta kita bisa bayangkan, ya, menuntun orang yang buta. Kemana mereka akan pergi? Tentu kalau ada lubang mereka akan jatuh ke lubang. Dan tidak hanya satu yang jatuh, keduanya akan sama-sama jatuh. Yang menuntun sama yang dituntun. Mereka tidak mengimani, tidak paham akan ajaran Tuhan. Sehingga yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Apa yang dibuat peraturan manusia itu yang diajarkan. Sehingga yang menerima ajaran itu juga ikut tersesat. Dan semakin tidak mengenal kebenaran firman Allah. Kenapa Yesus katakan Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut itu yang najis? Karena Yesus tegas katakan, yang keluar dari mulut itu adalah berasal dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Segala, berarti semua pikiran jahat itu timbul berasal dari hati. Percabulan, perzinahan, pencurian, pembunuhan, sumpah palsu, dan hujat. Itu adalah sebuah praktek-praktek kejahatan yang akan berkembang ketika kita mengeluarkan dari mulut kita menjadi perbuatan-perbuatan jahat. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut, yaitu adalah praktek perbuatan kejahatan, itu yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, persoalan membasuh tangan sebelum makan itu tidaklah menjadi sebuah ketetapan yang pasti untuk kita kerjakan.
makan. Itu tergantung kita. Ya kalau kita mau sehat, sebelum kita makan atau sesudah kita keluar beraktivitas, kita cuci tangan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita atau ke tubuh kita, itu kita sehat. Tetapi persoalan najis atau tidak najis itu tidak ada. Itu hanyalah peraturan yang dibuat, ditetapkan oleh manusia. Tetapi yang najis, yang harus kita hindari, yang dikatakan Tuhan, adalah yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut adalah berasal dari hati. Dari hati segala pikiran jahat dan macam yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi mari saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, jangan lagi kita hidup di dalam tradisi atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, marilah yang kita dengar, yang kita muliakan, itulah yang kita sembah. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Itulah yang menjadi Tuhan yang membimbing, yang memimpin kehidupan kita, tentu dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Ada kalanya tradisi atau kebiasaan yang telah disepakati oleh manusia sesuai dengan perkembangan, itu semua ada beberapa hal yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah beriman kepada Tuhan, kita boleh amat-amati, kita bisa pilih-pilih mana tradisi yang berkenan di hadapan Tuhan, mana tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita tinggalkan. Karena kita bukan melakukan sepenuhnya apa yang ditetapkan oleh manusia, tetapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kebenaran Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa pentingnya kami hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk dapat menjadi orang-orang yang menjauhi kenajisan, terlebih di dalam perkataan kami, dalam hati dan pikiran kami. Jauhkan pikiran-pikiran jahat dalam kehidupan kami, sehingga tidak berkembang menjadi perbuatan-perbuatan jahat yang bisa menyakiti hati sesama, melukai hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini. Namun sebelumnya kita bersekutu di dalam doa. Terpuji, termulia Engkau ya Allah, yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus. Allah yang menolong, Allah yang memberkati, Allah yang melawat kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memimpin dan menuntun kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan ini. Biarlah hati dan pikiran kami dipersiapkan Tuhan untuk menerima dan melakukannya. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 23, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tanpa Tuhan kita tersesat. Tanpa Tuhan kita tersesat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, mengamati kawanan domba, kambing atau lembu sapi, tanpa seorang pengembala, atau bisa kita sebut dengan pengangon, maka kawanan kambing atau domba atau lembu sapi akan dapat tercerai berai. Tidak lagi di dalam satu kawanan. Tidak ada lagi yang mengarahkannya, yang membimbingkannya menjadi satu kawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan ternak itu bisa di dalam mara bahaya. Contoh, ada binatang buas, ada jurang yang bisa mematikan hewan ternak tadi. Ada juga kalau tanpa pengembala, kawanan hewan ternak tadi tidak mendapatkan hidangan atau makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hewan ternak tadi. Jadi sesungguhnya peran dari pengembala, pengangon itu sangat dibutuhkan untuk menjaga, merawat, memperhatikan, mengarahkan, dan memperhatikan setiap perkembangan, pertumbuhan dari hewan-hewan ternak tadi. Singkatnya Bapak Ibu, tanpa seorang pengembala yang menjaga kawanan hewan ternak tadi, pasti tidak akan baik keadaannya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Apakah manusia bisa mengatakan, kita sebagai orang-orang percaya, aku hebat, aku bisa berjalan tanpa ada orang-orang yang di sekitarku, tanpa orang yang mendukungku, tanpa orang yang memberikan perhatian, kekuatan kepadaku. Apalagi ada orang sombong yang mengatakan, aku hebat, aku bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan mengingatkan kita, tanpa Tuhan kita tersesat. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, kehidupan yang tentunya tidak tahu akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Kita tidak akan tahu kemana dan apa yang harus kita kerjakan, dan jalan mana yang harus kita pilih. Kalau Tuhan juga tidak kita jadikan gembala kita, kita juga bisa hidup di dalam pergumulan, penderitaan,
kesusahan. Yang tidak akan ada yang memberikan penghiburan bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak pernah bergumul atau berduka cita. Tetapi dengan kita jadikan Tuhan sebagai gembala, Ia menghibur kita. Ia menuntun kita. Ia mengarahkan kita. Ia membaringkan kita di tempat yang baik. Dan Ia juga menyediakan makanan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu kalau kita hidup sebagai kawanan domba-domba Allah dan sebagai kawanan domba Allah, tetap melihat ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Tanpa gembala kita bisa tercerai-berai. Tanpa gembala kita bisa hidup di dalam kekurangan. Tanpa gembala kita juga bisa kehilangan arah hidup. Tanpa gembala kita juga bisa hidup di dalam kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita terpencar dari kawanan domba Allah. Karena apa Bapak Ibu? Terkadang orang tidak ingin menjadi kawanan domba Allah karena keinginannya, nafsu dunianya tidak ditemui di dalam kawanan domba Allah. Karena memang Tuhan hanya memenuhi segala kebutuhan setiap kawanan dombanya, bukan memenuhi segala keinginan kawanan dombanya. Jadi terkadang kita mau meninggalkan kawanan domba Allah hanya untuk memenuhi hasrat keinginan daging atau nafsu dunia kita. Kalau kita terpencar Bapak Ibu dari kawanan domba, maka kita akan tersesat. Jadi apa yang telah Tuhan sediakan pada kawanan domba, mari kita nikmati dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu, jangan lagi takut untuk menetapkan dalam hidup kita, dalam hidupmu, menjadikan Tuhan pemimpin, Tuhan gembala di dalam kehidupan kita. Tentu kita katakan dalam diri kita, aku kan kepala rumah tangga, aku kan bos, aku kan pemimpin dalam perusahaan ini, aku kan pemimpin dalam gereja itu. Itu hanya kata-kata dunia. Tetapi sesungguhnya gembala atau pemimpin yang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan apa yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kita. Tuhan yang mencukupkan kita dalam setiap kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita kekurangan. Di mana ada berkat, Tuhan akan bimbing kita, pimpin kita untuk menikmati berkat itu. Tuhan sendirilah yang akan bertindak di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai kawanan domba Allah yang menaruh kepercayaannya yang utuh kepada Tuhan sebagai gembala. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan merasa hebat, karena itu adalah sebuah kesombongan. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melawat, Tuhan yang membimbing. Dan tanpa Tuhan kita kehilangan arah untuk memperoleh keselamatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami diingatkan kembali kalau Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupan kami. Sebagai kawanan domba Allah, ajari kami untuk setia kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan berikan kepada kami boleh naikkan syukur kami kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami
agar kami boleh tetapkan Tuhan menjadi gembala kami yang akan menuntun kami ke arah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, hormat kami kepada Tuhan, mensyukuri setiap berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan pimpin kami melalui pertolongan Roh-Mu untuk boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke-7. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini menjadi anak Allah yang melakukan kebenaran. Menjadi anak Allah yang melakukan kebenaran. Saudara-saudara, sebelum kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, tentu hubungan manusia kepada Allah dalam keadaan tidak baik. Karena dosa yang menjadi jarak pemisah, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia yang teramat besar, sehingga kasih-Nya itulah yang bisa membuat kita memiliki hubungan yang baik kembali kepada Allah. Tentu sebagai orang percaya, semua kita sudah mengimani dan percaya
Bagaimana kita melihat kasih Allah? Tentu melalui kehadiran Kristus Yesus yang telah lahir, mati, dan bangkit. Di sanalah terlihat dengan sangat jelas kasih Allah yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan manusia. Orang-orang yang menaruh kepercayaan yang teguh dan sungguh kepada Kristus adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penebusan dosa itu yang seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang menanggung segala dosa yang kita perbuat, tetapi Kristus Yesus telah memberikan dirinya untuk disalib menjadi korban penghapusan dosa umat manusia yang berdosa. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu bukan karena kebaikan atau pelayanan kita yang sungguh, perbuatan yang kita kerjakan, bukan. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara, sehingga status kita berubah. Yang dulunya kita memiliki jarak dengan Allah karena dosa, karena kehadiran Kristus, status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang telah diselamatkan melalui Kristus Yesus, percaya kepada Kristus Yesus, telah memiliki hak menjadi anak-anak Allah. Tentu sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dialami, apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus semasa hidupnya, itu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kalau dunia membenci Yesus karena kita sebagai anak Allah, dunia juga akan membenci kita. Kalau dunia tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah, maka dunia juga tidak akan mengenal kita. Jadi jangan kita terkejut atau bingung, kenapa dunia, kenapa orang-orang dunia sulit menerima kehadiran kita, sulit percaya akan apa yang kita katakan. Karena Yesus sendiri pun sebagai anak Allah telah ditolak, telah dibenci, dan orang tidak mau mengenal Dia sebagai juru selamat dunia. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu sebagai anak Allah, penderitaan adalah bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Apakah karena penderitaan kita mundur? Tidak. Karena adanya penderitaan, iman kita seharusnya semakin teguh dan kokoh kepada Tuhan. Karena melalui penderitaan kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar akan menolong kita, membebaskan kita dari setiap penderitaan-penderitaan yang kita sedang alami dan akan alami di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu Yesus yang tersalib itu tidak ada sedikit pun melakukan perbuatan dosa. Dia tidak berdosa. Dia disalib bukan karena dosa yang diperbuat. Dia disalib karena dosa-dosa yang kita perbuat.
Karena di dalam Yesus tidak ada dosa, maka kita orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, maka kita juga harus bisa bebas dari dosa. Itu menjadi pekerjaan kita, saudara-saudara, sebagai anak Allah. Anak-anak Allah yang sudah dibereskan dosanya, dibersihkan dosanya, harus hidup bebas dari yang namanya dosa. Selanjutnya, ketika kita bebas dari dosa, tentu sebagai anak Allah yang kita kerjakan adalah kebenaran. Karena Kristus adalah benar. Itu yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Kristus itu benar. Sebagai anak Allah yang telah diselamatkan di dalam Yesus, anak-anak Allah yang terus bekerja, yang terus berkarya untuk melakukan dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh dikalahkan dengan dunia ini. Kebenaranlah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Kita harus mampu mengalahkan setiap kejahatan-kejahatan dunia dengan kehadiran kita menyatakan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan manusia. Sebagai anak Allah, jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Tentu kebenaran ini adalah kebenaran yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kebenaran yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, tetapi terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita mau katakan karena Tuhanlah yang menolong dan menuntun kita untuk melakukan kebaikan kita itu, bukan karena diri kita sendiri. Sehingga kebaikan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalaupun ada orang yang merasakan kebaikan yang kita kerjakan, Tuhan yang dimuliakan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, status yang sudah kita terima sebagai anak Allah, mari jadilah anak Allah yang bergerak, yang bertindak dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat-Mu sudah kami peroleh melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kami diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Tentu menjadi anak Allah kami memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu dengan melakukan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tolong kami agar melalui kehadiran kami boleh memberikan cahaya terang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dengan kebenaran yang kami kerjakan, kejahatan-kejahatan dunia boleh dikalahkan. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu telah menuntun kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan.
Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 133, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mau berkat, hiduplah dengan rukun. Mau berkat, hiduplah dengan rukun. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan kalau juga kita memperhatikan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga yang di dalamnya selalu mengalami pertengkaran, perkelahian, ribut, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kasar, berkata-kata caci maki, maka sering kita melihat mereka sulit untuk mendapatkan berkat ataupun rezeki di dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau memulai hari saja pun suami istri bertengkar dengan sangat hebat. Bagaimana pekerjaannya satu hari itu boleh dikerjakannya dengan baik? Bagaimana berkat atau rezeki itu boleh datang di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun rumah tangganya? Ketika memulai aktivitas, kegiatan, rutinitas kita sehari-hari, belajarlah memulainya dengan kerukunan, bukan sebaliknya dengan keributan atau pertengkaran. Karena orang-orang yang memulai harinya dengan kerukunan, kedamaian, dan ketenangan, Tuhan katakan pada saat ini melalui firman-Nya, kesanalah berkat akan diperintahkannya. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantar berkat kepada mereka. Dan orang yang hidupnya ribut atau bertengkar atau berkata-kata kasar, berkata-kata caci, maka sangat sulit Tuhan mengantarkan berkat ke sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kerukunan, pasti semua orang mendamba-dambakan yang namanya hidup rukun.
Setiap orang yang hidup rukun pasti akan terlihat sebuah keindahan. Terlihat juga kebaikan terpancar dari orang-orang yang hidup rukun. Tentu hidup rukun ini tidaklah mudah untuk kita kerjakan kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara setiap manusia mencapai kerukunan. Ada beberapa poin yang boleh kita hindari, yang boleh kita jauhi agar kerukunan itu tercipta di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, cobalah untuk saling menghargai. Cobalah untuk saling menghormati. Cobalah untuk tidak saling mencurigai. Cobalah untuk tidak saling memfitnah satu dengan yang lain. Sehingga kerukunan itu bukan hanya di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, tetapi bisa meluas. Kerukunan itu bisa tercipta di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan antar umat beragama. Saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling menuduh, tidak saling memberikan fitnahan, dan tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, kalau beberapa poin ini kita kerjakan, kerukunan itu akan tercipta di dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Tentu itu bisa tercipta kalau kita berangkat dari diri kita sendiri. Jangan pernah berharap orang yang menciptakan dan menghadirkan kerukunan kalau kita sendiri pun tidak bisa menjadi pelaku menghadirkan kerukunan itu. Kita harus mengubah pola pikir atau konsep kehidupan kita. Yang dulunya kita suka memfitnah, yang dulunya kita tidak menghargai orang lain, yang dulunya kita tidak memberikan hormat kepada orang lain, yang dulunya kita suka memfitnah orang lain. Kita harus ubah itu. Dan kita harus tinggalkan itu. Sehingga kita boleh hidup, memulai hidup yang baru. Mulailah saling menghargai, saling menghormati, dan memandang positif apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan mencoba untuk tidak memberitakan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar tentang orang-orang lain. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerukunan itu boleh tercipta dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, dan antar umat beragama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur tadi katakan, ketika hidup rukun digambarkan seperti minyak yang meleleh. Minyak itu dipakai untuk mengurapi iman. Minyak itu dipakai untuk mengurapi iman, berarti minyak itu melambangkan adalah sebuah kekudusan atau sakral di dalamnya. Kerukunan juga digambarkan oleh pemazmur seperti embun. Bapak Ibu, kita kenal yang namanya embun yang sering terlihat di pagi hari, menandakan
penyegaran hidup. Orang yang hidup rukun akan terlihat kehidupannya itu akan selalu segar dan enak dipandang atau dilihat. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus hidup rukun? Jelas jawabannya adalah karena orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantarkan berkat. Tuhan tidak senang yang namanya perpecahan. Tuhan tidak senang yang namanya permusuhan. Tuhan tidak senang yang namanya pertengkaran. Tuhan senang persaudaraan. Tuhan senang persatuan. Tuhan senang kerukunan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam persatuan, orang yang hidup dalam kesatuan, orang yang hidup dalam kedamaian, ketenangan, kerukunan, maka Tuhan akan antarkan berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan, bergumul kebenaran firman Tuhan saat ini. Apakah berkat jauh dari kita? Atau apakah berkat itu sulit datang dalam kehidupan kita? Kita boleh bertanya dalam hati. Kita bisa merenungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau berkat itu jauh dan sulit kita temui, mungkin hidup kita belum mengalami kerukunan. Hidup kita tidak mengalami kedamaian. Hidup kita tidak mengalami ketenangan. Mari Bapak Ibu kita perbaiki. Sebelum hidup kita boleh berdamai, hidup kita tenang, hidup kita rukun, berkat itu akan sulit datang kepada kita. Tetapi kalau kita beralih memulai hidup dengan menghadirkan kedamaian, menciptakan kerukunan dengan cara menghargai, menghormati, tidak saling mencela, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah, tidak saling mencurigai, maka berkat itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat-Mu ya Tuhan, yang telah kami terima melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh karena kuasa Roh-Mu yang telah memampukan kami, menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, terlebih dalam melakukannya. Biarlah kerukunan selalu menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya, sehingga ketika kami hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan antarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.